Nah, yang saya tanyakan itu sudah ada berapa orang yang sudah bisa melakukan Subaro Sukmo itu, Kirana yang membantu, para malaikat maupun dari Allah langsung. Belum banyak. Yang Anda ketahui ada berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan kita di channel Padepokan Seto Jati. Pada konten kali ini akan membahas tentang ilmu telepati yang mungkin konon katanya kan bisa membaca pikiran atau hati seseorang, bahkan mungkin bisa ngobrol secara batin dari batin yang sesama memiliki ilmu telepati itu, tapi kita tidak tahu sebenarnya bagaimana. Kita akan cari tahu dengan menarik salah satu yang mengetahui dari ilmu telepati itu dengan mediator Mas Teguh. Siap Mas Teguh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kotem yang mengetahui telepati. Jika ada yang berakhir otomatis semua efeknya hanya di mediatornya saja. Sugeng dalu, Pak. Dalu. Oh, Anda tahu tentang ilmu telepati itu? Tahu. Ya, Anda wujudnya apa ini? Saya ular. Ular. Siluman seperti ini. Iya. Laki apa perempuan? Bisa berubah saya. Bisa berubah. Iya. Nah, tadinya dari mana? Saya dari tanah Jawa ini. Dari tanah Jawa ini? Iya. Ngikut orang atau di tanah Jawanya? Di tanah Jawanya. Tadi nggak sekarang? Tadinya. Tadi barusan di mana? Di orang. Di ngikut orang. Anda yang membantu orang itu? Iya. Nah, bisa diceritakan bagaimana telepati itu seperti apa? Kalau pandangan Anda itu seperti apa? Cara kerjanya Anda itu seperti apa? Saya menusup, saya pergi terlebih dahulu mencari tahu tentang orang yang dituju. Terus? Lalu saya memberitahu kepada orang yang sudah bekerja sama dengan saya. Lewat? Kontrak, sesajen. Enggak, maksudnya kan Anda keluar terus. Iya. Anda menuju orang yang Anda tuju. Iya. Kemudian Anda memberikan informasi data Iya. orang itu lewat indera pendengarannya atau batinnya, pikirannya. Iya. Pikiran kami sudah menyatu. Karena itu ditebus dengan puasa atau semedi. Dengan puasa atau semedi. Iya. Memang tujuannya seperti itu. Iya. Lah apa bedanya dengan menerawang? Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Apa yang membedakannya? Kalau menerawang itu seperti angan-angan saja. Oh, menerang hanya angan-angan saja. Iya. Kalau telepati itu berarti kodamnya itu keluar mencari informasi orang itu. Iya. Lah apa bedanya dengan Raga Sukma? Beda. Bedanya? Kalau Raga Sukma itu jadi diri kita. Jadi diri kita. Iya. Misalkan Anda yang ikuti, Anda yang tadi ikuti, Iya. dibantu oleh iblis atau jin atau iblis. Itu yang melakukan sebuah tirakat yang berkaitan dengan bersekutu dengan jin gitu. Iya. Pasti dibantu oleh iblis. Tidak ada Iya. dasar landasan agama. Tidak. Apakah ada sekarang ini
orang-orang yang bisa melakukan sebuah roko sukmo itu? Ada. Tapi di zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Bedanya apa? Kalau zaman sekarang masih bisa dikuasai oleh makhluk seperti kami. Jadi ketika meskipun orang itu Tidak ada pondasi. pasti ada yang menyusup. Lah, kan ada juga kan beberapa kelompok atau sebuah perkumpulan agama atau sebuah kelompok tentang Islam mungkin hanya mengajarkan. Ada. Sekarang yang Anda lihat atau yang Anda pahami sudah ada berapa orang yang bisa melakukan sebuah roko sukmo itu? Yang Anda tahu, yang dibantu oleh para malaikat maupun dari Allah. Kalau dari malaikat itu sebangsa kalian, entah itu apa, dari dulu belum ada. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak. Akhir-akhir ini sudah banyak. Iya. Kira-kira berapa orang? Sudah beribu-ribu mereka juga memerangi sebangsa kami. Itu secara dari gaibnya. Gaib. Mereka segaib sudah pada berperang. Nah, yang saya tanyakan itu sudah ada berapa orang yang sudah bisa melakukan sebuah roko sukmo itu di ranah yang membantu para malaikat maupun dari Allah langsung. Belum banyak. Yang Anda ketahui ada berapa orang? Hanya 100 sampai 1000. 100 sampai 1000. Belum nyampe 1000. Belum. Lalu apa bedanya roko sukmo dari guru secara batin, rohani, sama roko sukmo yang dibantu oleh Iblis. Itu seperti apa bedanya? Beda. Kalau dari guru kalian langsung menuju ke atas. Tapi kalau dari kami kalian akan diperjalankan di dunia kami. Iya. Paham. Kalian tidak akan pernah bisa naik ke atas. Karena kami pun tidak bolehkan ke atas. Tidak bolehkan ke atas. Iya. Jadi beda ranah, beda alam itu. Beda jalur. Lah Anda tadi di orang mana? Sumbawa ini. Sumbawa MTB. Oh, dari Sumbawa. Iya. Aduh. Jauh. Dia peramal atau ahli supranatural atau Peramal itu. dia peramal? Iya. Seperti Dukun atau lebih tepatnya. Oh, dia biasa telepati dengan telepati metodenya seperti itu. Jadi kodamnya yang keluar. Yang mencari informasi atau proses penyembuhan dengan cara mendeteksi dengan mengeluarkan kodam mereka. Nah, Anda mau bebas atau pingin dibudak oleh dia? Dia yang saya perbudak. Loh, bagaimana ceritanya? Iya, saya beri dia tipu daya. Yang Anda ambil apa? Sukma dia sudah saya ikat semuanya. Ikat di mana? Ada di bukit. Di bukit mana? Jangan, nanti kamu pasti mau. Yonda, itu dukun komo aku. Beda yang ngono ki. Nanti kalau sudah waktunya perjanjian itu sudah habis, baru dia. Saya perbudak, saya suruh dia. Iya. Sekarang pun dia harus memberikan saya sesajen. Tetap baru diberi makan. Iya. Udah itu saja, nggak usah lama-lama. Anda tak beri tugas saja. Tidak mau. Nggak mau. Semua tidak ada. Kamu sebenarnya siapa? Bu, aku ya orang ngerti. Aku siapa? Anda kembali ke orang itu. Kemudian jika orang itu maupun Anda melakukan sebuah tindakan
ke saudara-saudara kami, terutama umat Islam, umat Muslim, ketika Anda melakukan sebuah tindakan, entah itu melakukan sebuah santet maupun hal kecil dalam ranah kemusyrikan, jika Anda melakukan hal itu, Anda otomatis hancur. Saya sudah memberikan sebuah dinamit diri Anda. Jika Anda melanggar itu, otomatis ke anak buah Anda, ke prajurit-prajurit Anda, semua hancur otomatis. Ya, sekarang Anda kembali saja ke sana. Ini Ya, jangan lepaskan dulu. lepasan mau tak keluarkan dengan kasar, halus maupun keluar sendiri. Halus masuk halus, keluar halus. Udah, pamit Ben ape. Sugeng Dalu. Jadi dari kesimpulan video penjelasan dari siluman tersebut, telepati itu kodam yang keluar dari yang dia ikuti. Ketika misalkan saya memiliki kodam, kemudian saya ingin informasi dari orang, kemudian saya memerintah kodam itu untuk mencari informasi. Itu penjelasan dari gaib tadi. Ya, kebenarannya ya tidak tahu, tapi mungkin kalau zaman dulu itu mungkin bukan disebut telepati, mungkin ada nama yang berbeda, mungkin bisa disebut laduni maupun yang lainnya. Itu saja dari kami. Diperhatikan, dipahami setiap kalimatnya, setiap katanya. Semua kan bangsa jin, bangsa gaib, memiliki peran budaya umat manusia. Supaya pandai-pandainya manusia kan tetap bisa mencerna, bisa memahami katanya, apa itu pembutuhan atau itu sebuah kesesatan. Tetap dicermati, dipahami. Itu saja dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.